Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasim Asari. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih stay, yang sudah menonton video ini dan masih stay menunggu uploadan dari channel YouTube Hasim Asari. Oke, teman-teman semua, beberapa hari kemarin saya tidak mengupload video karena saya sedang ada perjalanan atau kegiatan di Jakarta ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua yang menunggu-nunggu video dari saya karena saya belum bisa upload karena keadaan saya yang sangat repot dan tidak bisa membagi waktu. Nah, oke teman-teman semua, kali ini kita akan menonton sebuah video. Ini bersumber dari sebuah channel YouTube ya, ini dari gadis Cina ya, gadis Cina yang ada di Indonesia. Seperti apa tentunya videonya? Mari langsung saja kita tonton dan kita akan melihat apa reaksi dari video YouTuber ini. Videonya tentang sebuah ungkapan. Nah, ungkapan dari seorang YouTuber dan dia mengatakan bahwasannya Cina. Nah, ini perbedaan Cina Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Nah, seperti apa sih perkataan atau keterangan ataupun tanggapan ataupun penjelasan dari YouTuber ini? Mari langsung saja kita tonton video ini tanpa lama-lama dan tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih selalu dukung channel ini. Oke, langsung ke videonya. Check it out. Mula-mula saya nggak tahu orang Tionghoa Indonesia itu nggak suka dipanggil Cina. Nggak suka Saya dipanggil Cina. Chinese Malaysian. Apabila saya sampai di Indonesia, saya ketemu teman Indonesia, saya memperkenalkan Oh, Cina Malaysia ini ya. Pan namanya. Oke. diri sebagai Chinese Malaysia, orang Cina Malaysia. Tapi muka teman-teman semua pada kaget. Kok panggil Kaget. sendirinya sebagai Cina gitu? Itu sampai dosen saya membahas hal ini di dalam kuliah. Beliau bilang orang Cina Malaysia panggil dirinya sebagai Cina. Terus Waduh. kelasnya pada diam. Dan saya merasa, itu gak salah. Ya emang kami panggilnya kami sebagai orang Cina Malaysia, orang Cina. Tapi dengan hal ini saya tahu, oh ternyata orang Tionghoa Indonesia itu gak suka dipanggil Chinese, gak suka dipanggil Cina, malah mau dipanggil orang Tionghoa. China malah dipanggil Tiongkok. Saya langsung tahu mereka gak suka dipanggil Cina karena kata Cina itu dari kata Jepang. China itu ada unsur hina gitu. Jadi saya langsung mengerti orang Chinese Malaysia gak suka dipanggil apa? Gak suka dipanggil sebagai orang Malay. Iya, saya tahu banyak orang Indonesia panggil kami sebagai orang Malay ya. Kalau kalian panggil Chinese Malaysia sebagai orang Malay, kami merasa gak enak. Nanti balik kosannya, lihat cermin, cek apakah sudah jadi gosong gitu karena dikirain sebagai suku Melayu Suku gitu. Melayu. Gak enak bukan karena gak mau diasosiasi dengan orang Melayu, tetapi lebih ke salah faham gitu. Itu sepertinya tetangga kamu Bu Retno, kamu malah panggil Pak Reno. Kan pasti ibunya pasti marah, gak peduli kamu sesopan apa. Oh sudah enjing Pak Reno, sampun dahar. Itu bahasa Jawa, kromo, Inggil juga tidak akan menyelamatkan kamu. Karena itu tetap salah panggil gitu. Bukan hanya orang Indonesia panggil orang Chinese Malaysia, orang Malay, orang Tiongkok juga. Teman Tiongkok saya yang kuliah di Indonesia, dia panggil saya orang Malay juga. Jadi mula-mula saya merasa aneh kok panggil saya ini orang Malay. Tapi saya tahu itu nggak ada niat negatif itu singkatan dari Malaysia. Tapi mungkin teman Tiongkok, teman Indonesia nggak tahu ya. Jadi langsung dipanggil orang Malay. Nah ini sama cerita seperti perkataan Indon. Orang Malaysia itu panggil orang Indonesia Indon. Itu singkatan dari Indonesia. Itu kami nggak ada niat negatif mau apa-apa. Selepas saya sampai di Indonesia, saya tahu oh orang Indonesia itu nggak enak kalau kami panggil orang Indonesia orang Indon gitu. Ya udah saya panggil orang Indonesia gitu. Itu saya nggak tahu kenapa, tapi ya udah pengen dipanggil apa ya panggil aja. Itu seperti tandanya hormat, tanda kesopanan. Dan saya merasa orang Indonesia itu mereka mengerti ini. Kenapa? Karena saya sampai di Indonesia ya, itu teman-teman Indonesia itu seperti oh welcome di Indonesia, kamu pengen dipanggilnya Mbak
atau cici. Nah, saya kaget. Oh, itu sepertinya ada pilihan gitu. Mau ayamnya digoreng, ayamnya dibakar, pengen paketnya A, paketnya B gitu. Tapi saya Chinese Malaysia ini malah pengennya paketnya C, ayam mentah. Jadi saya bilang, oh panggilnya IV aja. Oke, siap IV aja. Bukan. IV. Tanpa aja. IV. Nah, sampai sini kalian pasti bingung. Kenapa bukan panggilnya Bak atau Cici ke Chinese Malaysia, tapi panggilnya nama? Kerana di Malaysia, komunitas Tionghoa itu perbatasan antara generasi itu tidak jelas seperti di Indonesia. Ini saya tahu kerana pas saya di Indonesia, saya observasi kalau panggilnya teman, panggilnya kawan, itu beda generasi, itu panggilnya cici, koko, bak, mas, ibu, bapak gitu. Kalau di Malaysia itu lebih ke panggil namanya gitu. Jadi kalau di Indonesia, saya panggil teman Tionghoa Indonesia, saya panggil koko, cici, ayi, uncle. Tetapi kalau di Malaysia, lu mau mati cepat, lu panggil cewek Malaysia, aunty, panggilnya makcik. Nah, gini, matinya secepat gini, udah game over. Kenapa? Kerana cewek Malaysia gak mau dianggap tua, pengen dianggap muda. Kalau panggilnya aunty kan tua. Nah, jadi pas saya di Indonesia, saya bilang ke teman seangkatan saya, panggilnya saya IV aja. Jangan panggil saya Pak, jangan panggil saya Cici. Karena saya gak pengen jadi tua, saya pengen jadi muda seperti kalian. Karena teman seangkatan saya lebih muda daripada saya. Kerana ini, kalau saya ketemu temannya ayah saya, ya itu cewek Malaysia, saya gak panggilnya aunty, saya langsung panggil nama aja, panggilnya Georgia, panggilnya Grace. Kerana nanti kalau saya panggil aunty, kesel dia. Kerana nantinya kayaknya dianggap lebih tua, jadi nenek gitu. Kalau cici di Malaysia biasanya dipakai untuk kakak saudara kamu. Di sini ada cerita pacar adik saya, dia kebeli mie, terus di sana ada satu karyawan Chinese Malaysia gitu. Dia panggilnya cici. Nah, karyawan itu langsung marah. Kok kamu panggil saya cici? Apakah saya lebih tua daripada kamu? Saya masih muda loh. Bla 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 gitu. Sampai karyawannya masuk ke dapur, itu kabarin ini ke bos. Itu bosnya kebetulan kakaknya cici sebenarnya dia. Terus bos itu keluar lagi negorin pacar adik saya. Oh, adik saya gak suka kamu panggilnya cici, kan dia masih muda gitu. Nah, kalau kalian orang Indonesia, kalian orang asing pasti aneh. Kenapa di Indonesia, Chinese Indonesia dipanggilnya cici, tapi di Malaysia gak boleh panggil cici? Karena itu alasannya gak pengen dianggap tua gitu. Sampai ini dijadi bahan komedi di Singapura. Di tayangan itu ada satu karyawan yang mau jual sepatu di Singapura gitu. Terus datang satu cewek Singapura, itu ibu-ibu umur 50-an gitu. Nah, terus karyawan panggil customer itu, panggilnya ibu, panggilnya aunty. Wah, mati dia panggil aunty. Terus itu customernya, dia marah, dia langsung pergi. Nah, bosnya marah karyawan itu, kenapa cewek kamu malah panggil aunty? Kan dia belum tua banget. Kamu panggilnya xiao jie atau mbak dan seterusnya. Datang satu ibu nenek yang umurnya 80-an, jalan pelan-pelan, malah dipanggil Mbak oleh karyawan itu. Nah, ibunya itu marah, kok kamu panggil saya Mbak, kok kamu panggil saya Cici, panggil saya Miss gitu, apakah saya masih muda gitu? Itu gak sopan gitu loh. Terus dia pergi dan bosnya marah karyawan itu lagi. Kasian kan? Nah, jadi kalau kalian sampai di Malaysia, sampai di Singapura, itu amannya panggilnya Miss. Jangan panggil aunty, jangan panggil ibu, makcik, panggil ayi gitu. Kalau kalian pengen gombalin, kamu panggilnya Leng Loi. Itu sama arti seperti Cak Ayu gitu. Kalau kamu panggil Leng Loi ya, wah itu cewek Malaysia, cewek Singapura itu otomatis gembira gitu. Nah, terus kapannya panggilnya aunty? Aturan saya ya, kalau itu ibunya rambutnya sudah jadi putih, ya aman dipanggil aunty. Kalau itu ibu, itu kayaknya gaya modern gitu, pakainya modern gitu, kalian jangan panggil aunty deh, panggil miss, panggil Leng Loi. Atau kalian lagi berbelanja ya, itu bosnya panggilnya tauke, atau yang cewek panggilnya tauke so. Itu aman guys, jamin aman. Kalau tadi itu untuk cewek, kalau cowok terus terang aja, sangat simple. Kalau kamu merasa itu uncle, ya udah itu uncle. Kalau kamu merasa
merasa itu abang, ya udah itu koko. Kalau merasa itu adik, ya udah Titi. Gak usah pusing terus. Nonton sampai sini, pasti kalian pikir, gak jadi main ke Malaysia deh. Panggilan aja bikin pusing. Nanti Pusing. panggilannya salah macam mana. Nah guys, jangan khawatir kalau tadi itu aturan semua untuk orang lokal. Kan kalian orang Indonesia, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, aman. Saya aja dulu panggil ibu kantin kampus saya, panggilnya Mbak. Padahal rambutnya udah full putih. Dan saya aman-aman aja di Indonesia. Lagi satu guys, kalau ketemu Chinese Malaysia, jangan sesekali tanya umur sama berat badan guys. Pas saya di Indonesia, saya sering apabila kenalan ditanya umur. Kalau saya ya gak apa-apa, saya merasa oh itu mereka gak ada niat buruk. Tetapi kalau di Malaysia kamu tanya umur ya, wah itu tidak sopan. Jadi jangan gitu deh. Jadi sampai sini semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau gombalin cewek Malaysia, cewek Singapura ya. Nah, saya akan bikin video part 3 kalau kalian pengen nonton part 1 perbedaan Chinese Malaysia dengan Tionghoa Indonesia, kalian ke link di sini. Kita sampai jumpa lagi. Oke, ya terima kasih kakak atas penjelasannya ya. Ini dia teman-teman ya perbedaan cewek-cewek apa ya Malaysia ya, Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Nah teman-teman yang mau godain katanya tadi, yang mau gombalin cewek-cewek Cina Malaysia, caranya seperti itu tadi ya. Leng liu itu cahayu ya kan, itu bahasa apa Cina ya kan. Leng liu, cahayu ya kan, ya itu bahasa Jawanya. Lah wong Cina iki pinter bahasa Jawa iki guys, lah kepriwe iki dah aduh. Oke. Nah wong Jawa jane ya Indonesia iki pinter tenan, oke maksudnya banyak yang mengagumi bahasa-bahasa di Indonesia ya, luar biasa. Bahasa Jawa ini orang luar juga banyak yang mempelajari dan juga bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah ini tadi ketika dipanggil uncle masih muda marah-marah ya, yaitu apa ya, hal wajar kalau kata teman-teman saya itu menolak tua gitu ya. Jadi mereka itu selalu pengen muda, pengen dianggap mereka itu masih muda intinya ya. Terus masih punya apa, masih cantik lah ya. Jadi kalau mau ngerayu cewek Cina Malaysia itu tadi kayak yang kakak kasih tahu tadi itu. Leng liu, cahayu ya. Cahayu, iya seperti itu ya. Ya gimana caranya gombalin ya? Saya juga pengen gombalin sebenarnya, tapi jauh ya kan. Siapa yang mau digombalin ya kan? Iya. Mumpung masih jomblo teman-teman ya. Ya, masih jomblo, masih bujang ya kan. Kita cari-cari ya kan. Jodoh ya. Nggak tahu, siapa tahu dapat jodoh kan? Dapat jodoh ya, nggak tahu orang Indonesia ataupun orang Cina ya kan, orang Malaysia ataupun orang manapun ya. Yang penting mungkin ya namanya jodoh ya. Lu kok malah bahas jodoh ini? Ya. Kita lanjut ke topik berikutnya ya, selanjutnya ya. Jadi teman-teman ya, itu tadi itu adalah paparan atau penjelasan dari YouTuber ini dari Cina Malaysia ya. Itu tadi perbedaan Cina Indonesia maupun Cina Malaysia ya. Jadi silahkan nanti teman-teman tanggapi apa yang ingin kalian komentari dalam video ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kalian yang punya pendapat atau komen-komen di bawah, silahkan mau marah-marah pun boleh luapkan di kolom komentar ini. Bebas, yang penting kalian sopan ya. Oke. Jangan lupa teman-teman selalu tunggu terus postingan dari channel YouTube Hasyim Asyari. Oke, salam jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.